Makasih ya, suster. Sekarang giliran kita. Let's do the biji. Halo, apa kabar semuanya? Apakah kalian masih kesulitan untuk move on dari cerita yang menguras emosi? Kembali lagi bersama saya, Rizal. Kali ini kita akan menyelami alur film berjudul The Big Four yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang 4 mantan pembunuh bayaran yang kembali beraksi saat mereka berhadapan dengan seorang polisi yang gigih dalam memburu seorang pembunuh yang sulit ditangkap. Mari kita langsung terjun ke dalam kisah menarik ini tanpa berlama-lama. Cerita dimulai dengan seorang anak yang akan dititipkan di panti asuhan bernama Sarif Family Foundation. Namun, tempat ini tidak seperti panti asuhan pada umumnya. Anak-anak di sana tampak hidup dalam kondisi yang menyerupai penjara. Yang ini boleh Di tempat itu, si anak bertemu dengan seorang pria bernama Pelor, yang berjanji akan menyelamatkannya dari tempat yang mengerikan ini. Tak lama setelahnya, suster dan pengawal datang dan segera menyeret Pelor ke suatu tempat. Jangan pasang muka takut. Iya, itu aja. Dia aja nih. Dia lebih Di mana tampaknya dia akan menjadi korban dalam praktik ilegal pengambilan dan penjualan organ tubuh manusia. Tidur, Claire. Seorang pebisnis kaya bernama Bob Hartono muncul dengan niat untuk mengawasi bisnis gelap ini. Sebelum itu, Pak Bob bertanya kepada rekannya apakah ada penyesalan dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Pernah. Salah satu suster yang terlibat terlihat ragu ketika sang dokter memintanya untuk bertindak brutal dengan menembak rekannya. Penyesalan memang tidak ada gunanya. Ternyata, Pak Bob hanyalah penyamaran untuk seorang pria keren bernama Topan, dan suster yang kurang berpengalaman itu adalah rekannya, Alpa. Orang mati nggak usah banyak tanya. Dalam misi ini, mereka berencana untuk menyelamatkan anak-anak yang disekap. Tak hanya itu, salah satu rekan mereka, yang dikenal sebagai sniper handal bernama Jengo, membuktikan bahwa julukan itu memang pantas disandangnya. Kayaknya Sultan betul mau minta tolong. Traman. Smooth entry. Dari sini, kita mengetahui bahwa mereka adalah The Big Four, sebuah julukan yang diberikan oleh musuh-musuh mereka yang pernah saling berhadapan di berbagai tempat. Selanjutnya, kita diperkenalkan kepada seorang wanita cantik bernama Dina, yang sedang menunggu kedatangan ayahnya untuk berfoto bersama. Namun, si Kang Foto berusaha menggoda Dina tanpa menyadari bahwa dia adalah seorang polisi. Oh, ngerti kalau Mbak polisi. Tak lama kemudian, ayah Dina, yang merupakan bos besar dari The Big Four, bernama Petrus, tiba dan menepati janjinya untuk berfoto. Anaknya boleh deketan lagi sama bapaknya? Geser lagi sampai nanti senyumin kayak jangan galak-galak. 1, 2, 3. Bagus. Selama ini, Dina tidak mengetahui pekerjaan ayahnya dan merasa bahwa ayahnya selalu berbohong padanya. Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia adalah seorang kriminal, tetapi besok, semuanya akan berubah setelah pelantikannya sebagai polisi. Din. Di markas The Big Four, berita terbaru menyebutkan bahwa polisi telah mengamankan panti asuhan yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sindikat penjualan organ tubuh manusia ilegal. Para polisi pun bersiap untuk memburu dan menangkap siapapun yang terlibat. Saya akan menemukan dan mengungkap tidak ada orang Dengan demikian, Pak Petrus mengungkapkan kepada mereka bahwa saatnya telah tiba baginya untuk pensiun dan memulai babak baru dalam hidupnya bersama anaknya. Karena Dina kan, Pak? Tapi Bapak untuk apa pensiun? Bapak mau di rumah aja gitu? Tak lain, Pak Petrus adalah sahabat lama Pak Hasan, kepala polisi yang bertekad mengungkap kasus ini. Oleh karena itu, ia berusaha menghindari konfrontasi dengan sahabatnya yang berprofesi sebagai polisi, sementara dirinya hanyalah seorang mantan kriminal yang ingin menikmati masa tuanya di villa kesayangannya. Keesokan harinya adalah hari pelantikan Dina sebagai polisi. Namun, di balik momen bahagia itu, Pak Petrus merasa ada sesuatu yang mencurigakan di luar rumahnya. Ketika ia melongok keluar, hanya ada seorang ibu yang menginformasikan bahwa ada tukang bunga mencari dirinya. Ini ditaruh di mana ya? Oh, ini tolong di sini depan. Setelah menerima bunga tersebut, Pak Petrus menyadari bahwa itu bukan tukang bunga biasa, ternyata, tukang bunga itu berusaha menyerangnya.
Sementara itu, Dina menunggu kedatangan ayahnya yang tak kunjung tiba. Pada sore hari, Topan melintas di depan rumah Pak Petrus dan melihat keadaan rumah yang berantakan. Ketika Dina kembali, ia menemukan bercak darah di dekat pistol dan seorang pria bertopi berdiri di hadapan ayahnya. Saya bilang angkat tangan! Setelah insiden itu, mereka kehilangan sosok ayah yang telah merawat mereka sejak kecil, dan kini mereka bingung harus pergi kemana, selain meninggalkan tempat tersebut. 3 tahun berlalu, Dina kini hidup sendirian dan masih menyelidiki siapa pria bertopi yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Karena Dina selalu disiplin dalam menjalankan tugas, atasannya menyarankannya untuk mengambil cuti dan berlibur. Tapi kayaknya kamu lebih butuh liburan dari saya. Namun, Dina merasa bahwa bekerja adalah cara terbaik untuk mengatasi stres. Saat melihat tiket cuti dari atasannya, ia teringat pada foto lama ayahnya yang menunjukkan topi yang sama persis dengan yang dikenakan oleh pria misterius itu. Tanpa sengaja, ia juga menemukan gambar lain di balik foto tersebut. Dina memberikan foto itu kepada Pak Hasan, kepala polisi, dan menanyakan tentang 4 anak yang ada di foto itu. Namun, Pak Hasan mengaku tidak tahu. Dengan keputusan bulat, Dina memilih untuk mengambil cuti dan pergi berlibur ke tempat tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut. Saya ambil cuti. Di sisi lain, seorang pria bernama Antonio merencanakan untuk menghabisi rekannya sendiri. Bersama asisten terbaiknya, Alo. Entah apa motivasinya, yang jelas ia ingin menyingkirkan musuh-musuhnya atas perintah bos yang belum diketahui. Sampailah Dina di sebuah pulau bernama Berik, di mana ia naik taksi menuju sebuah tempat bernama Villa Paranis. Di sana, ia bertemu Topan yang kini mengelola villa tersebut. Selamat datang di Villa Paranis, di mana semuanya Kedatangan Dina adalah untuk mencari bukti-bukti terkait foto ayahnya. Awalnya, Topan menolak untuk mengizinkan Dina menginap di sana. Karena Topan ingin menyembunyikan fakta bahwa villa ini adalah milik ayahnya dan bahwa mereka adalah anak-anak adopsi, ia memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepada Dina. Ia pun mengizinkan Dina untuk menginap. Yakin mau nginep sini? Dari balik jendela, Topan melihat Dina datang bersama 2 orang lainnya, yang ternyata datang untuk mencarinya. Mas, tadi ada perempuan sini gak? Cantik, penuh ketegasan. Iya benar-benar. Tingginya segini. Iya itu, benar. Rambutnya pendek. Meski Topan tidak memberitahu mereka bahwa orang yang mereka cari ada di sini, kedua orang itu tetap yakin bahwa Dina berada di tempat tersebut. Awalnya, Topan bersikap tenang, tetapi karena mereka bersikeras dan memaksa, ia akhirnya terpaksa melawan mereka. Dina, yang masih penasaran akan kebenaran yang disampaikan Topan, berusaha menanyakan lebih lanjut tentang ayahnya setelah menemukan foto sang ayah di sana. Ia mendesak Topan untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Topan menjelaskan bahwa Pak Petrus telah merawatnya sejak kecil dan bahwa mereka, yang dikenal sebagai The Big Four, tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah pensiun dari dunia kriminal. Mendengar bahwa The Big Four masih berada di pulau itu, Dina bertekad untuk mencarinya sendiri dan bertanya kepada mereka. Dina. Setelah peristiwa itu, Topan memberitahu Dina bahwa ia akan bertemu dengan Jenggo di pedalaman hutan. Jenggo kini menjadi seorang ahli pengobatan, tetapi banyak pasiennya yang tidak menyadari bahwa ramuan yang diberikan Jenggo hanyalah tipuan. Jaga putih-putih bule sekarang. Dan kelor kau bilang racun. Termasuk ramuan aneh dari kulit kodok kering yang secara tidak sengaja ia campurkan ke dalam minuman mereka. Jenggo meminta pasiennya untuk keluar sementara, dan Antonio serta yang lainnya berencana mencari The Big Four. Efek dari minuman tersebut membuat Dina berubah menjadi seperti kodok. Tiba-tiba, Pelor muncul dengan penampilan baru dan pistolnya. Melihat Dina yang aneh, Pelor berniat untuk menembaknya. Dina, yang kehilangan kendali, mencoba menyerang mereka bertiga, tetapi Jenggo berusaha melumpuhkannya dan mengikatnya di luar rumah. Udah sadar? Pasukan Antonio pun tiba untuk mencari keberadaan,
The Big Four, dan menyusun rencana untuk melindungi Dina dari bahaya. Saat mereka melihat keluar, mereka tidak tahu kemana Dina pergi, tetapi tiba-tiba terdengar tembakan brutal dari luar dengan senjata seadanya. Topan meminta mereka untuk menunggu di situ sementara ia mencari Dina. Di tengah hutan, Topan menemukan Dina dan berusaha menolongnya, tetapi Dina masih meragukan niatnya. Kamu siapa? Jadi kapan kamu jelasin ke saya, Topan? Tenang, kamu harus belajar percaya sama aku. Kita di sisi yang sama, tenang. Di sisi lain, Jenggo meminta Pelor untuk pergi sementara ia menahan mereka. Sebelum Jenggo selesai berbicara, Pelor sudah melarikan diri. Dengan keberaniannya, Jenggo mencoba menghadapi mereka semua, tetapi sebelum itu terjadi, ia lebih dulu dipukul oleh Antonio. Berlari dengan nyawa di ujung tanduk, Topan hampir saja menjadi korban pasukan Antonio. Namun, keberuntungan berpihak padanya ketika Dina muncul dan menyelamatkannya secara diam-diam. Sementara itu, Topan dengan cekatan menghabisi musuh-musuhnya. Salah satu lawan yang berhasil ditaklukkan digunakan sebagai perisai untuk menahan Anton. Anehnya, alih-alih melindungi anak buahnya, Antonio malah menembaki mereka yang dianggapnya tak berguna. Kekecewaan mendalam melanda Antonio ketika mengetahui bahwa Pak Petrus adalah ayah kandungnya. Merasa terbuang dan terasing, ia bertekad untuk membalas dendam, bahkan berencana menghabisi Pak Petrus dan anak-anaknya. Antonio merasa lebih unggul dibanding Big Four, meski sedikit kemampuan yang ia tunjukkan saat berhasil mengalahkan Topan dengan tinjunya. Bisa dibilang, lu pikir kalian Namun, situasi berubah ketika Peloro dan Dina muncul dengan odong-odong, menyanyikan lagu DJ viral dari TikTok. Mereka membantu Topan dan Jenggo dengan tembakan asap yang mereka miliki, memungkinkan keduanya melarikan diri dari serangan. Mereka segera melompat ke dalam odong-odong dan berusaha kabur dari kejaran Antonio, meski tidak semudah itu karena Antonio terus mengejar sambil menembaki mereka. Dalam usaha tersebut, Topan berhasil membuat Antonio terjatuh. Dan mereka pun beristirahat sejenak untuk merawat luka-luka mereka. Dina yang melihat luka di lengan Topan merasa heran dengan kekuatan pria bertopi itu. Ia mulai curiga bahwa Topan adalah orang yang dicari-carinya, yang dianggapnya sebagai pembunuh ayahnya. Berdaya gak pernah membunuh! Dengan niat melaporkan hal ini kepada polisi, Dina pergi. Namun, Peloro datang dan meyakinkannya bahwa Topan bukanlah orang yang jahat, dan ia bisa membuktikan kebenaran setelah mereka bertemu. Kita ke Kalva saja. Kamu yakin Alfa gak bakal bohong sama Topan dan Jenggo pun menduga bahwa Peloro akan mengajak Dina menemui Alpa. Topan meyakini bahwa Antonio adalah pembunuh Pak Petrus, dan mereka bertekad untuk membongkar kejahatan Antonio setelah bertemu dengan Bunglon, rekan lama Pak Petrus. Akhirnya, mereka tiba di tempat Bunglon, yang dikenal sebagai pria licik dan ahli dalam persenjataan. Itu kita kemari mau bicara sebentar. Bunglon mengetahui bahwa Topan telah membuat kekacauan setelah pasukan Antonio mengacaukan pulau. Mereka pun membahas tentang Antonio, si kalajengking dari Asia Tenggara, yang merupakan penyalur senjata ilegal terbesar di kawasan tersebut, bahkan mampu merekrut orang biasa menjadi anteknya. Dalam ingatannya, Topan teringat bahwa orang yang menyerangnya adalah Suranto, yang ternyata adalah Antonio. Bunglon mengungkapkan bahwa sebelum munculnya Big Four, Antonio adalah murid Pak Petrus. Dengan itu, Topan membawa dokumen penting dan mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat Alpa. Pasukan Antonio mulai menyusut, dan muncul Vien yang berambisi menjadi pengikut Antonio. Ia bertekad untuk membalas dendam kepada Topan setelah mengetahui bahwa Topan telah membunuh kakaknya, Pelor. Di sisi lain, Dina kini menemui Alpa, yang telah bertransformasi menjadi penyanyi dangdut. Dina, yang menyadari bahwa ayahnya adalah seorang kriminal, tidak bisa menyangkal bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Alpa merasa tidak terima dengan pernyataan Dina, karena selain ayah mereka yang dianggap jahat, Pak Petrus juga adalah sosok yang baik di matanya.
Ketegangan antara mereka pun Apa tadi? Bocah tolol, cabe dak, poluan tepos, pangkat rendah, gundik opung. dan tanpa mereka sadari, pasukan Antonio telah menemukan keberadaan mereka. Dalam situasi genting itu, Alpha meminta Pelor untuk menyelamatkan anak-anak, sementara ia dan Dina bersiap untuk melawan balik. Namun, tak disangka, Pelor bertemu Vincent dan tanpa ampun, Vincent menyerangnya. Serangan yang dilancarkan oleh Alpha membuat Dina pingsan. Tiba-tiba, Topan dan Jengo muncul untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka lupa akan Pelor, yang kini dijadikan sandera oleh Antonio. Antonio meminta Topan untuk menemuinya di villa tempat mereka berasal. Kejadian ini memicu saling menyalahkan di antara mereka, namun Dina menegaskan bahwa itu tidak ada gunanya. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka harus bersatu untuk menyelamatkan Pelor, karena mereka adalah keluarga. Pelor disekap di salah satu kamar, dan Antonio kembali mengungkapkan jati dirinya, namun Pelor tidak peduli. Tahu sebelum ada Big Four, gue dibuang ke jalanan kayak anak anjing. Ia yakin bahwa Topan, sebagai polisi yang bersih dan jujur, akan dengan mudah mengalahkannya. Dina menegaskan bahwa tindakan mereka adalah ilegal, terutama setelah mengetahui bahwa mereka membawa senjata api. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakannya untuk menyelamatkan Pelor. Sementara itu, Alpha telah menyiapkan bom rakitan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di medan perang. Jengo merindukan sosok kekasih yang sudah lama tidak ia temui. Siska! Itu Bu Siska dari Bunglon. Akhirnya, hari pembalasan pun tiba. Mereka bersiap untuk menyerang Antonio dan pasukannya. Antonio menerima perintah dari bosnya, tetapi ia menolak untuk mengindahkannya, karena ia ingin menghabisi The Big Four sendiri. Gua ada di sini. Saat The Big Four tiba di lokasi dan melihat mobil yang datang tanpa perlawanan, mereka mencoba memeriksa di dalamnya, hanya untuk menemukan bom rakitan Alpha. Topan memberi instruksi kepada Alpha dan Dina untuk maju, sementara Jengo akan memberikan dukungan dari belakang dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Topan mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati. Setibanya di atas, Dina harus berhadapan dengan Vincent, sementara Topan melawan Antonio, dan Alpha berusaha membantu Dina melawan Alo. Jengo berlari dengan penuh semangat, berusaha menendang dari belakang. Sementara itu, Alpha mencoba menyerangnya dengan balok, namun Alo tampak sangat kuat dan hampir berhasil menembak mereka. Di sisi lain, Dina sedang dihajar oleh Vincent, dan ada peluang baginya untuk mendapatkan tembakan. Topan dan Anthony, dengan kemampuan mereka yang seimbang, terlibat dalam pertarungan sengit. Topan hampir berhasil mengalahkan Antonio, tetapi Antonio bangkit kembali dan menuju ke arah Pelor. Merasa menang setelah berhasil mengalahkan Pak Petrus, Antonio marah ketika namanya disebut. Suranto. Nama gua Antonio Sando. Suranto yang senang main tusuk-tusukan sini. Namun, Topan dengan cerdik meminta Pelor untuk menyerang lebih dulu. Setelah Antonio terjatuh, Dina masuk untuk berbicara empat mata dengan Topan. Ia menyatakan bahwa ia akan menangani masalah ini dan berjanji tidak akan membawa nama The Big Four ke jalur hukum. Setelah itu, Topan meninggalkan Dina sambil mengikatnya, dan The Big Four pun menyatakan perpisahan dengan Dina, bertekad mencari kehidupan yang lebih baik. Di akhir cerita, terungkap bahwa orang yang menyuruh Antonio adalah Pak Hasan, dan atasannya adalah seorang wanita bajak laut yang berusaha menyelesaikan urusannya. Pesan mendalam dari cerita ini adalah jangan cepat menilai seseorang, karena kita tidak tahu apa yang telah mereka alami.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Silakan berkomentar sebanyak-banyaknya untuk meminta film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.